Kalau tadi siang udah ikutan lomba 17-an, sekarang on the spot mau ajak wisata kuliner sambil mengenal kebudayaan Indonesia masa kini. Dalam episode Bucket List, jalan-jalan merayakan kemerdekaan versi on the spot. Halo pemirsa, bertemu lagi nih sama Rada Jabri tentunya. Dan hari ini pagi-pagi banget Rada sudah sampai di Museum Nasional. Dan hari ini Rada mau ngajak pemirsa di rumah untuk wisata dalam rangka merayakan kemerdekaan. Jadi ikuti terus kegiatan Rada hari ini hanya di On The Spot Trans 7. Let's go! Jalan-jalan kali ini dibuka dengan mengunjungi salah satu museum tertua di Indonesia, Museum Nasional. Cukup dengan uang Rp15.000 saja, kita bisa melihat warisan budaya bangsa kita. Di sini, kamu dapat melihat berbagai macam koleksi peninggalan dari zaman prasejarah, batu, perunggu, hingga tembikar, lengkap dengan prasasti, arca, dan artefak bersejarah yang seakan bercerita tentang perkembangan bahasa, agama, dan budaya Indonesia. Tak hanya dipenuhi oleh ratusan ribu koleksi bersejarah, di sini kamu juga dapat menikmati khasanah, seni, budaya, dan keanekaragaman alam Indonesia dengan teknologi imersif di ruang imersiva. Siapa bilang jalan-jalan ke museum membosankan? Di ruangan berukuran 12 x 21 meter ini, kamu seakan diajak berpetualang mengeksplorasi keindahan Indonesia dengan penyajian yang modern, disertai audio yang mendukung. Wah, sensasinya seakan membawa kita ikut di dalam cerita. Pemirsa, seru banget tahu. Ini pertama kalinya Rada merasakan sensasi berada di dalam ruang imersif tapi di dalam museum. Tapi tunggu, kalian mendengar sesuatu nggak sih pemirsa? Jadi penasaran? Yuk kita intip, let's go. Bukan hanya menjadi pajangan, gamelan juga patut dilestarikan. Di Museum Nasional, gamelan sudah menjadi pertunjukan mingguan yang dibawakan oleh berbagai komunitas seni tradisional. Yang menariknya, para pemain gamelan ini terdiri dari remaja hingga para lansia. Merayakan Hari Kemerdekaan rasanya nggak lengkap kalau tidak mencicipi makanan khas Nusantara. Makanan dengan cita rasa tradisional yang kaya akan rempah, pastinya cocok untuk lidah orang Indonesia. Ada menu apa saja ya di restoran yang akan kita tuju? Nah, di restoran Harum Manis ini, kita serasa dibawa berkeliling ke daerah-daerah Indonesia melalui kuliner khasnya. Mulai dari tumis kecipir khas Madiun, ayam bangsawan khas Yogyakarta, colenak khas Bandung, bir peletok khas Jakarta, hingga aneka sate Nusantara. Halo Chef. Halo, selamat siang. Apa kabar? Good. Chef, tadi kan aku habis lihat tuh berbagai macam jenis sate. Betul. Yang most favorite itu apa? Di sini ada sate 1 meter. Wow. Jadi 1 meter ini ada 30 tusuk, ada 8 macam sate. Nih, kalau gitu aku mau, boleh nggak Chef? Boleh. Oke, aku tunggu di meja ya Chef. Baik. Nah, ini nih yang paling unik pemirsa. Sate Nusantara sepanjang 1 meter. Terdiri dari berbagai jenis sate yang berbeda asalnya, lengkap dengan sambal kacang dan sambal colo-colo. Penyajiannya juga nggak kalah unik pemirsa. Seperti ini nih. Sate 1 meter. Satenya sudah matang. Wah, akhirnya ini dia, ini tunggu-tunggu. Sudah jadi. Thank you, Chef. Silakan. Wah, nah Chef bisa dijelasin nggak sih ini tuh semuanya menunya apa aja? Oh baik, jadi untuk sate 1 meter ini salah satu hidangan yang sangat populer di sini. Terdiri dari ada sate ayam. Sate ayam itu ada 2, ada yang Mbok Ayu sama Wong Jowo. Lalu kemudian ada sate lilit, ini Bali. Iya, Bali. Ya. Lalu kemudian ada sate marangi,
Lalu kemudian ada sate wagyu, ada juga sate kambing, ada juga sate pentul tangkai tebu. Lalu kemudian ada tahu tempe, sate kleweran namanya. Oh, dari bentuknya aja, dagingnya tuh tebal banget loh. Gimana ya rasanya? Tanpa sausnya aja, ini tuh udah enak banget. Tuh lihat deh. Juicy banget kan, lembut banget pas digigit. Sekarang Rada mau kombinasiin sama nasinya. Nasinya dominasinya tuh kayak rasa pandannya lebih kuat. Sekarang Rada mau cobain ayam mewah, yaitu ayam bangsawan. Terus Rada mau ambil si kecipir ini. Sejujurnya aku tuh belum pernah makan kecipir. Jadi ini pertama kalinya Rada cobain kecipir. Enak banget. Setelah makan, Rada mau lanjut ajak pemirsa di rumah untuk shopping. Yuk, ikuti terus perjalanan hari ini hanya di On The Spot Trans 7. Setelah kenyang dengan sajian Nusantara, sekarang tim On The Spot berkesempatan melihat koleksi salah satu pakaian tradisional khas Indonesia, yakni kebaya. Kalau biasanya kebaya dibuat dengan bahan yang cocok untuk acara formal, di sini kebaya dibuat lebih modern. Wah, seperti apa ya penampakannya? Pemirsa, kebaya merupakan pakaian tradisional yang biasa digunakan wanita-wanita Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, kebaya sudah menjadi busana khas perempuan sejak abad ke-15 loh. Bahkan pada tahun 1940-an, Presiden Soekarno menjadikan kebaya sebagai kostum nasional. Sesuai dengan perkembangan zaman, kebaya pun berkembang dari segi model, bahan, maupun waktu penggunaannya. Rada bingung banget tau pemirsa, semua koleksinya tuh bagus-bagus banget. Finally, Rada akhirnya menentukan 3 baju yang Rada mau coba. Rada mau cobain bajunya dulu ya. Gimana pemirsa looks Rada? Lucu dan funky abis kan? Tapi pemirsa penasaran gak sih? Kebaya tapi dibuat secara kekinian. Gimana kalau kita langsung tanya aja sama ownernya? Hai Mbak Leni. Apa kabar? Baik, tapi Mbak Leni aku mau tanya deh. Ide cemerlangnya itu dari mana sih? Kok bisa buat kebaya jadi kekinian gitu? Jadi buat aku kebaya itu selalu modern gitu. Karena leluhur kita dulu mewujudkan kebaya itu sebagai partisipasi mereka terhadap globalisasi juga. Jadi dengan semangat itu, jadi aku juga harus membawa kebaya ini ke ranah modern lagi. Jadi yang saya rubah biasanya bahannya ya. Pemakaian bahan, padu padan seperti ini, terus dekorasinya, dan setiap koleksi kebaya itu mempunyai tema sendiri-sendiri. Nah dari tadi ya setiap koleksi Rada tuh banyak banget ngelihat ada bunga-bunga yang terpapan di sini. Ini tuh memang udah signature-nya atau gimana nih? Iya, semacam signature ya. Di tangan desainer Indonesia, Leni Agustin, kebaya lahir menjadi pakaian modern berkonsep unik dengan bahan premium yang nyaman dikenakan. Diharapkan kebaya dapat dipakai dimanapun dan kapanpun tanpa mengubah pakem dari kebaya itu sendiri. Wah, ini baru cara melestarikan budaya Indonesia dengan gaya.
Nah, karena Rada sudah ajak pemirsa di rumah untuk jalan-jalan dalam rangka kemerdekaan, dan juga Rada mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia menjadi lebih maju dan juga jaya.